Udah kerja tapi nggak kaya-kaya. Seharga sama satu sayap dari seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Sukses itu akan dicapai dengan rasa pedih, dengan capek. Bisa jadi yang kita benci, bisa jadi yang kita nggak suka, itu ternyata baik buat kita. Dan bisa jadi mungkin yang kita cintai, bisa jadi yang kita sangat sukai, ternyata itu menurut Allah buruk buat kita. Wahai para Gen Z yang sedang mengalami keresahan, sekarang ada dua Gen Z di sini yang mungkin memiliki keresahan yang sama seperti kalian miliki. Nanti mereka akan bertanya tentang keresahan mereka sebagai Gen Z. Kalau misalkan pertanyaan mereka ini tidak memuaskan, coba tanya lagi di komentar deh. Jadi gimana para Gen Z nih? Iya, aduh. Jadi sesi tanya jawab ya kita ya. Iya. Kalau aku nih ya Bang, Mm-mm. sebagai generasi Z dan Iya. juga include generasi sandwich nih, aku tuh udah berusaha, bahkan udah kerja keras lah gitu aku ngerasanya. Tapi aku ngerasanya kok hidup aku stuck di situ-situ aja, gak ada kemajuan. Malah dengan kerja keras yang aku lakukan itu, di tengah-tengahnya tuh pasti ada aja masalahnya. Itu tuh kenapa gitu? Maksudnya aku kurang kayak gimana sih ngejalanin kerja keras ini? Coba tanya sama diri sendiri. Udah ngelibatin Allah belum dalam segala kegiatannya? Udah belum? Ya itu kayaknya ya Bang ya. Itu dia kuncinya. Setiap mulai pekerjaan udah baca bismillah belum? Ya mungkin itu yang lupa. Belum kan? Karena ketika kita melibatkan segala sesuatu ini kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Disebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita berikhtiar diiringi dengan niat kita mencari ridha Allah, dengan bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah benci, menjauhi larangan-larangan Allah, maka ketika itu Allah akan membantu kita dalam segala proses. Ketika kita berproses, Allah akan mengikuti kita, Allah akan membimbing kita. Karena ayatnya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa kepada Allah, selalu membersamai Allah, selalu menghadirkan Allah dalam segala sesuatu, maka Allah akan menghadirkan baginya makhraja, jalan keluar. Udah kerja tapi nggak kaya-kaya. Oh, udah diberikan jalan keluar sama Allah, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, sama Allah dilebihin lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuman Allah kasih jalan keluar, tapi Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kayak halnya misalkan kita lagi mencintai seseorang. Orang yang kita cintai ketika dia meminta sesuatu, apapun pasti kita usahakan. Apapun pasti kita perjuangkan. Apapun pasti akan kita berikan kepada orang yang kita cintai. Begitupun Allah. Ketika kita bisa menggapai cintanya Allah, ridhonya Allah, apa sih yang susah buat Allah? Gak ada apa-apanya tuh di dunia ini nih. Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi ba'udata ma syaqqa minha kafatun minan ma'. Andai kata bumi ini, kata Allah ya, seharga sama satu sayap dari seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Artinya apa? Dunia ini gak ada apa-apanya bro di sisi Allah. Ketika kita bisa menggapai cintanya Allah, kita mau jalanin apapun, sama Allah dipermudah, diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka itu satu tuh, libatkan Allah dalam segala kegiatan. Iya sih. Terus kayak kadang tuh suka kita udah yang pengennya kayak gini, ya Allah aku maunya A misalnya. Taunya hasilnya kok B. Kadang kekecewaan ada juga gitu ya di situ. Maksudnya gimana? Suka ngerasa kenapa sih? Kok gini sih gitu. Kadang juga berdoa kok nggak dikabul-kabulin ya gitu. Ini dia jawabannya tuh ada disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita benci, bisa jadi yang kita nggak suka, itu ternyata baik buat kita. Dan bisa jadi mungkin yang kita cintai, bisa jadi yang kita sangat sukai,
ternyata itu menurut Allah buruk buat kita. Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jangan anggap ketika kita berusaha tidak mencapai apa yang kita inginkan, itu ternyata kita gagal. Ketika kita berdoa nggak dikabulin sama Allah, berarti kita gagal. Enggak. Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat mobil ini. Bisa jadi ketika Allah kasih mobil, dia berubah jadi sombong. Bisa jadi. Karena apa? Dia belum siap mentalnya. Ketika dia berdoa untuk jadi kaya, Allah kasih kekayaan. Contoh itu Qarun. Dia orang yang miskin, gak punya apa-apa. Dia meminta ke Nabi Musa, gimana caranya biar saya kaya nih? Didoain, dibantuin, gini. Sampai akhirnya dia kaya raya. Sampai hartanya, wah, kunci harta karunnya aja dibawa sama 100 ajudannya tuh. Penuh kunci itu. Saking kayanya. Apa yang dilakukan? Dia lupa. Dia lupa sama Allah. Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi bukan apa yang dia butuhkan. Sedangkan Allah akan memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi jangan kecewa ketika kita berusaha, ketika kita berdoa, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bukan berarti kita gagal, tapi itu Allah memberikan kepada kita yang lebih baik buat kita. Allah memberikan yang terbaik buat kita. Yakin? Rencana Allah lebih baik daripada rencana kita ya. Betul, rencana Allah itu lebih baik daripada rencana manusia. Iya sih, aku pribadi gitu ya suka kadang kayak terlalu berangan-angan, terlalu memiliki rencana, tapi lupa gitu kalau Betul. Allah tuh ternyata punya rencana yang jauh lebih indah gitu di balik itu dia. semua. Tapi nggak salah bagi kita untuk mempunyai rencana. Nggak salah bagi kita untuk mempunyai planning ke depannya kayak gimana. Karena itu korelasinya sama law of attraction. Hukum tarik-menarik. Nah, kok bisa sih? Kan semua ditakdirin sama Allah. Semua udah Allah tetapkan. Kenapa ada law of attraction tadi? Kenapa ada hukum tarik-menarik? Kita berangan-angan, bukan angan-angan yang terlalu jauh ya. Kita bermimpi, bercita-cita. Kenapa kita harus punya cita-cita? Karena tadi law of attraction. Itu hukum tarik-menarik. Itu gimana tuh Bang? Maksudnya apakah kita memanifestingkankah atau kayak gimana? Jadi bahasanya kayak gini deh analoginya. Ini korelasinya sama takdir ya. Sama takdir. Kan kalau misalkan kita berangan-angan atau enggak, namanya udah takdir ya udah nggak akan berubah. Nah, dibahas nih. Dalam kitab Kaifa Nata'amal Bisunnah, karya Syekh siapa namanya beliau tuh ya? Lupa. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau bilang, Al-insanu bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu dalam menjalani takdir, ada saatnya dia dijalankan, ada saatnya dia menjalankan takdir tersebut. Kapan saatnya dijalankan? Kita lahir di mana? Tanggal berapa? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Di negara mana? Itu kita musayyar. Dijalankan sama Allah. Ada saatnya takdir itu kita mukhayyar. Kita memilih takdir itu. Kayak kita sekarang lapar nih. Mau makan. Nasi ada di sana. Mejikum ada di sana. Kita milih nggak untuk duduk di sana, untuk duduk di sini, atau kita jalan, ngambil piring, ngambil nasi, duduk makan. Itu kan kita yang milih. Kita bisa duduk di sini diem aja sampai kelaparan. Kita bisa milih kalau mau kenyang kita datang ke sana. Itu di saatnya kita menjalankan takdir kita. Begitupun bermimpi. Kita berangan-angan mempunyai cita-cita, maka secara tidak sadar alam bawah sadar kita itu akan membantu kita, menggiring kita. Kita akan mengerjakan apa yang kita tuju. Itu kita nggak sadar loh. Kayak kita misalkan nulis ya, contoh. Target 2025, pengen punya ini, pengen punya itu. Alam bawah sadar kita tuh akan mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau dibanding kita nggak punya cita-cita, kita nggak punya tujuan, ya kita nggak tahu mau ngerjain apa. Ya udah, jalanin hidup sesuai apa adanya aja. Bangun, kerja, tidur, tanpa tujuan dong. Sedangkan ketika kita memiliki tujuan, ketika kita memiliki cita-cita, dicatat di list kita nih, 2025 kita harus ini. Alam bawah sadar kita udah membimbing kita tuh untuk menggapai apa yang kita tuju. Begitupun sama halnya dengan takdir tadi. Itu saat kita menjalankan takdir kita. Kita memilih takdir kita tuh untuk jadi kemana nih gitu loh. Oh kan rezeki udah Allah atur, rezeki udah nggak bakal kemana-mana. Nah di sini jadi permasalahan kan. Kalau kita mikir kayak rezeki kan udah takdir Allah, kita mau diam mau enggak, ya udah namanya rezeki nggak akan kemana-mana. Nah inilah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau itu
ketika ada perdebatan antara kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah, yang satu mengatakan bahwasanya rezeki itu takdir Tuhan. Kita tidur pun kalau ada rezekinya nggak kemana-mana. Jadi menyerahkan diri semuanya kepada takdir. Kalau kubu satu lagi mengatakan semua ini nggak ada korelasinya sama takdir Allah. Kita kerja kita dapat. Kalau nggak kerja nggak dapat. Nah disinilah beliau muncul memberikan satu solusi, yaitu kasbun, adanya usaha. Kita berikhtiar untuk menggapai rezeki tersebut, menyempurnakan syariat. Jadi bukan hanya dengan duduk manis, diam, ongkang-ongkang kaki tiba-tiba sukses, nggak mungkin. Sukses itu akan dicapai dengan rasa pedih, dengan capek, dengan usaha yang berat. Karena apa? Kasbun, ada usaha, menyempurnakan ikhtiar dalam menggapai takdir yang mukhayyar tadi, yang kita memilih untuk menjalankan takdir tersebut. Jadi seperti itu loh. Balik lagi, ketika kita tidak bisa mencapai, jangan kecewa. Jangan sampai kita kecewa dengan apa yang kita dapatkan. Karena apa? Itu hakikatnya adalah yang terbaik buat kita. Allah tahu apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Jadi kayak gitu. Berarti harus legowo, harus besar hati ya, harus betul. benar-benar bisa ikhlas gitu. Ikhlas tapi bukan berarti pasrah. Ya, jadi dilanjutkan lagi ayatnya di awal tadi. Pertama, kita melibatkan Allah dalam segala sesuatu, mempunyai tujuan. Allah berikan rezeki ketika kita usaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di akhirnya lagi dilanjutkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita telah menyempurnakan syariat kita, berikhtiar, berjuang, lalu apa yang kita lakukan? Tawakal, berserah diri. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita berserah diri kepada Allah, kita menyerahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Indah, bro. Iya, Kalau kita melibatkan Allah dalam segala faktor kehidupan, segala aspek kehidupan, indah. Itu bakal berprasangka baik ya. betul. Harus selalu husnudzon. Harus selalu berprasangka baik, bukan hanya ke Allah, ke siapapun. Jangan pernah kita suudzon. Sama orang pun jangan. Kita selalu berprasangka baik kepada siapapun dan dimanapun. Jadi seperti itu kawan-kawan. Masih banyak banget pertanyaannya, tapi akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Dilanjut lagi katanya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang masih penasaran atau ada pertanyaan nih apa ya, gimana jawabannya ya, coba komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. See you in the next video. Terima kasih. Bye-bye.